Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sholawati Fitriana dengan NIM 203190306 dari kelas PGMII. Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara, atau yang lebih tepatnya kita akan membahas mengenai metode-metode berbicara. Sebelum melangkah ke metode berbicara, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa sih berbicara itu. Jadi, berbicara merupakan suatu kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan maupun menyampaikan pikiran atau suatu gagasan. Setelah memahami mengenai pengertian dari berbicara, sekarang kita membahas mengenai metode berbicara. Sebenarnya metode berbicara itu ada banyak sekali jenisnya. Misalnya metode ulang ucap, metode dialog, metode lihat ucap, metode bermain peran, metode wawancara, metode mendeskripsikan, dan lain-lain. Namun kali ini kita akan membahas salah satu dari metode berbicara, yaitu metode lihat ucap. Hari ini kita akan membahas secara menyeluruh mengenai metode lihat ucap atau yang biasa disebut juga dengan metode lihat ucapkan. Kita akan membahas dari pengertian metode lihat ucap, kemudian penerapan metode lihat ucap dalam pembelajaran di SDMI. Kemudian cara melaksanakan pembelajaran lihat ucap, dan yang terakhir hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran lihat ucap. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari metode lihat ucap. Metode lihat ucap merupakan suatu pembelajaran lanjutan dari pembelajaran ucap ulang, di mana pada metode ini siswa itu tidak hanya mendengarkan kata ataupun kalimat, akan tetapi siswa melihat tulisan, melihat gambar ataupun melihat suatu benda. Setelah itu siswa dapat mengucapkan tulisan atau mengucapkan gambar atau suatu benda dengan benar. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan metode lihat ucap. Metode lihat ucap ini sangatlah cocok untuk diterapkan pada pembelajaran di kelas rendah atau pada pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 SD atau MI. Mengapa demikian? Kok bisa sih metode lihat ucap itu sangat cocok untuk kelas rendah? Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan perkembangan anak menurut Jane Peace itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensomotorik, kemudian ada tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan yang terakhir ada tahapan operasional formal. Nah, karena pada siswa kelas rendah itu cenderung masuk dalam tahapan perkembangan operasional konkret, sehingga siswa dalam kelas rendah itu belajar harus dibantu dengan benda-benda konkret untuk memahami suatu persoalan. Selain itu, siswa yang masuk dalam kelas tinggi itu biasanya masuk tahapan operasional formal, sehingga mereka sudah mampu menguasai penalaran dan juga mampu untuk berpikir abstrak. Jadi, mungkin metode yang cocok untuk anak yang kelas tinggi itu metode wawancara, dialog, bermain peran seperti itu. Jadi, saya rasa pembelajaran lihat ucap ini kurang cocok untuk diterapkan pada kelas tinggi. Karena dalam metode ini siswa itu belum dilibatkan penalarannya dan tidak dituntut untuk berpikir abstrak. Sehingga dalam metode ini siswa masih dituntut untuk berpikir sederhana atau berpikir melalui benda-benda konkret. Pembahasan yang selanjutnya adalah cara pelaksanaan pembelajaran lihat ucap. Nah, bagaimana sih cara melaksanakan pembelajaran lihat ucap itu? Yang pertama, guru itu memperlihatkan gambar, tulisan, ataupun suatu benda kepada siswa. Kemudian, siswa diminta untuk menyebutkan nama benda atau menyebutkan tulisan yang ada di gambar yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Apa ada yang nggak masuk hari ini?
Alhamdulillah masuk semua ya, berarti sehat semua hari ini. Hari ini kita akan membahas materi mengenai benda padat dan juga benda cair. Nah, apa sih benda padat dan juga benda cair itu? Benda padat merupakan suatu benda yang berbentuk padat yang bentuknya itu tidak bisa berubah atau bentuknya itu tetap. Kemudian kalau untuk benda cair itu merupakan suatu benda yang bentuknya itu cair dan bentuknya itu dapat berubah sesuai wadahnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi benda padat dan juga benda cair. Kita lihat dari benda-benda di sekitar kita saja. Nah, sekarang Ibu mau tanya, benda yang Ibu pegang ini apa namanya? Ya, benar sekali. Benda yang Ibu pegang ini namanya adalah spidol. Kemudian, selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Ibu punya benda lagi. Ini namanya benda apa? Ya, benar sekali. Ini buku namanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa tulisan. Nanti kalian tunjukkan ya tulisan apa yang Ibu tunjukkan dan kalian kelompokkan apakah benda yang Ibu tunjukkan itu benda padat atau benda cair. Tulisan yang pertama adalah, ini dibaca apa? Ya, benar sekali, kursi. Nah, kursi ini termasuk benda padat atau benda cair? Ya, benar sekali. Kursi termasuk dalam benda padat. Kemudian, benda yang kedua adalah, ya benar sekali, penggaris. Nah, penggaris ini masuk dalam benda padat atau benda cair? Ya, benar sekali. Penggaris merupakan benda padat. Nah, Ibu punya benda satu lagi nih. Ini ada benda apa namanya? Ya, ini botol yang isinya air, atau ini bisa dikatakan air ya. Nah, air di sini termasuk benda padat atau benda cair? Ya, benar sekali. Air adalah termasuk benda cair karena air ini bentuknya itu menyesuaikan wadahnya. Saat air ini ditaruh di dalam botol ya nanti bentuknya menyesuaikan bentuk botol. Kalau air ditaruh di dalam gelas nanti bentuknya juga akan menyesuaikan gelas. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.